hal sepele membacakan buku yang cuma gambar-gambar Iya, doang. 5-10 menit bahkan. Iya, akhirnya 5 dia menit lah paling. kecanduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo semuanya. Halo. Kembali lagi di YouTube channel Bermain Bareng Alia. Nah, Selamat datang kembali. di kesempatan ini Goyang. kita mau ngobrol-ngobrol tentang bacain bayi buku. Nah, jadi ceritanya gini. Dulu pas awal-awal Alia itu lahir, pas dia masih newborn sekitar usia 2 bulan, kan kita kan aku kan lahirannya di rumah orang tua nih. Nah, biasalah ya kalau di rumah orang tua kan pasti banyak tetangga, saudara gitu-gitu kan. Nah, waktu itu aku bacain buku Alia. Bukunya waktu itu apa ya, buku-buku bayi gitu loh, kayak board book yang warnanya kontras kayak gitulah, bacain buku. Nah, terus ada nih tetangga yang nyeletuk kayak gini. Ini bahasa Jawanya ya. Cah bayi kok diwacake buku, emang ngerti? Nah, bahasa Indonesianya, anak bayi kok dibacain buku, emang dia ngerti? Nah, tanggapan aku waktu itu ya diem aja ya, ngapain juga nanggepin orang maksudnya orang yang tuh mindsetnya kayak gitulah, pokoknya kayak ya ngapain bayi dibacain buku, daripada berdebat lama ya aku cuma senyumin aja terus ya udah berlalu. Tapi kalau menurut kamu gimana, Pep? Kalau misalnya seorang bayi itu dibacain buku, kan kamu kan senang baca buku Ya. sebagai pecinta buku. Nah, ini menurut kamu gimana seorang bayi dibacain buku? Dan kira-kira menurut kamu gimana tanggapan kamu terhadap tetangga yang julid itu? Iya, ini seputar membaca buku ya. Sebelum jauh membahas itu, sebenarnya kita perlu berefleksi bersama itu kan. Membaca buku itu seperti apa urgensinya itu kan. Nah, itu kok kemudian ada bayi kemudian dibacain buku gitu ya. Padahal itu ada sebuah riset itu malah Ibu Aim yang mengatakan bahwasanya sejak dalam kandungan itu bayi sudah bisa mendengarkan, merasakan lah kira-kira. Itu bisa diajak komunikasi itu kan. Sehingga kalau ada seseorang yang beranggapan dasarnya si bayi kok diwacana buku, itu memang ngerti lah. Itu saya kira itu anggapan yang ini ya, kolonial ya, mindset lama gitu ya. Tapi itu tidak menjadi persoalan gitu ya. Mungkin itu karena mungkin belum tahu gitu ya. Mungkin belum tahu atau mungkin dia beranggapan bahasanya manfaat itu bisa langsung didapatkan instan gitu kan. Padahal seperti membaca buku itu kan sedikit banyak itu kan abstrak gitu kan. Meskipun orang-orang dewasa itu lah maca buku gawe opo ngono kan. Mundak soge ora itu kan, tambah lebih kaya enggak ya kan. Karena itu mindset banyak orang atau paradigma banyak orang itu menganggap bahasanya ketika banyak buku itu baca buku itu bisa membuat orang itu lebih kaya enggak, bisa lebih jabatannya lebih tinggi enggak. Lah padahal itu tidak seperti itu. Membaca buku itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal seperti itu ya, Bapak Ibu Bunda-bunda ya. Jadi ya membaca buku itu ya pure untuk menambah pengetahuan, misalnya secara umum ya, belum kepada si kecil belum ya, untuk menambah pengetahuan, menambah informasi gitu kan. Dengan banyaknya pengetahuan, informasi ya itu, ataupun cerita-cerita dari orang gitu kan, pengalaman-pengalaman itu kan ada yang dijadikan buku. Itu kan mengubah pola pikir kita, mengubah pola pikir sehingga ketika ada persoalan itu bisa menemukan problem solvingnya gitu. Kalau buat si kecil itu saya kira ya memang tidak bisa dirasakan manfaatnya secara saat itu juga itu kan. Ya itu bagian dari proses usaha itu kan. Misalnya kan sekarang sudah banyak ya buku yang mulai dari umur 0 sampai 1 tahun, kemudian umur 1 tahun sampai 2 tahun dan seterusnya itu ya. Jadi saya kira itu membacakan buku pada anak bagi kami ya kan, saya dan Aim itu saya kira menjadi perlu ya, sebelum kepenting itu perlu gitu kan. Karena itu ya melatih bayi gitu kan, melatih bayi untuk ya kita ajak komunikasi ya. Kalau mindset parenting atau pola parenting kolonial itu kan
karena anggapannya bayi itu nggak bisa Ngapa-ngapain? ngapa-ngapain, nggak bisa merespon omongan kita, Iya, ya nggak benar. diajak ngomong gitu kan. Iya. Ya sehingga ya tidak salah ataupun tidak salah ketika ada bayi itu telat ngomong ya kan, Mm-mm. kemudian ora cetha misalnya kan, penggunaan Artikulasi. artikulasinya ya karena tidak diajak ngobrol gitu Iya, kan. benar. Membaca buku itu kan medium gitu kan, alat komunikasi gitu kan. Media. Ketika orang tuanya bingung iki apa bayi diajak apa ya wis dibacakan buku, Iya. ya didongengi gitu kan. Nah itu sih sebenarnya ya buku itu medianya aja agar anak itu apa pertumbuhannya itu secara apa itu kognitif atau apa itu Iya. ya itu bisa bisa bertahap lah sesuai yang ya ada kan standarisasinya itu kan ya umur Ada ya itu standarnya. ya ya Bu ya ada standarisasinya ya. Ya. eh, Di usia berapa? Ya 1 tahun berapa sudah kata? bisa berapa kata itu Ya, kan benar-benar. itu ya, saya kira itu. Kalau Ibu Aim seperti apa? Kalau aku sih, Kalau merespon itu seperti apa Ibu Aim? Ada omongan-omongan julid itu ya tadi ya ditinggal itu. yes, yes. Karena itu Mungkin orang, belum tahu mungkin Ibu Aim ya. karena itu orang mungkin orang orang Tetangga. tetangga gitu kan, aku nggak terlalu merespon. Mungkin kalau itu yang bilang orang dekat, mungkin orang tua atau mungkin itu kakak adik gitu kan, ya dikasih tahu ini salah satu ya usahaku sebagai orang tua untuk agar anak nggak speech delay kayak gitu. Toh ini juga baca buku ini sesuatu hal yang baik kayak gitu kan. Iya. Misalnya nanti nggak ada manfaatnya, toh misal ya nggak apa-apa gitu Nggak loh. Toh apa-apa. itu juga sesuatu hal yang baik. Lah kalau misalnya di opo dicubitin, lah kan sakit yo. Lah itu baru nggak boleh. Toh itu membaca buku kan Nggak ada sesuatu ruginya. nggak ada ruginya, dan sesuatu hal yang baik kayak gitu kan. Dan menurut yang aku baca itu manfaatnya banyak untuk tumbuh kembang si kecil. Jadi ya nggak masalah gitu loh. Aku bakal jelasin itu kalau misalnya itu orang dekat. Tapi kalau orang jauh kayak cuma tetangga yang nggak bakal ikut ngurusin, apalagi kan cuma datang pas lahiran doang, ya aku nggak terlalu nanggepin. Mungkin kalau orang tua atau mungkin saudara yang kita bakal sering ketemu, itu ya aku bakal jelasin itu. Sedikit demi sedikit merubah mindsetnya Ya. si dia gitu sih, kalau nanggepin kalau ada orang yang bilang kayak seperti gitu. Itu. Terus apa namanya? Terus menurut kamu nih sebagai pecinta buku, kira-kira setelah kita rutin bacakan buku, apalagi sekarang kan Alia pasti setiap malam minta bacaan buku. Ya. Nah menurut kamu usia 1 tahun, usia 2 tahun, sekarang dia usia 3 tahun itu menurut kamu pengaruh apa buku terhadap tumbuh kembangnya menurut kamu sebagai Nah, pecinta buku? ini ya teman-teman, ini pengalaman langsung ya. Karena sebenarnya kalau bayi itu ya mungkin ya, kalau saya dulu bayi itu bisa minta. Ya kita pasti minta lah kepada orang tua kita untuk Ya, baca dibacakan buku. buku gitu kan. Tapi kan nasib orang itu kan kadang beda-beda ya. Ya, benar. Ya kan ada yang memang orang tuanya belum diberi kemampuan untuk membeli buku. Betul, itu gitu pertama. kan. Terus yang kedua mindset tadi. Mindset tadi gitu kan. Sehingga saya kira ya patutlah bersyukur orang tua yang diberikan kemampuan secara ekonomi finansial itu lebih. Saya kira ya mungkin 1 bulan sekali itulah dibelikan buku gitu kan, atau buku anak atau ada yang murah gitu ya. Mungkin apa namanya, kalau dulu saya minta pasti itu Minta dibacakan buku. Nah kalau dampaknya ya ini saya cerita dampaknya kepada anak kami itu kan, Alia itu ketika sejak newborn itu ya, ada beberapa buku itu yang untuk 0 sampai 6 bulan, kemudian 6 bulan sampai 1 tahun, dan seterusnya sampai sekarang 3 tahun gitu. Dampaknya sangat banyak. Ya, ini kita tidak kemudian juga membanding-bandingkan dengan kan anak, tidak Oh. membanding-bandingkan dengan anak orang gitu ya. Disclaimer anak kita Disclaimer sendiri. ya, anak-anak kita sendiri. Itu ya alhamdulillah Alia itu sangat banyak kosakatanya, kemudian artikulasinya sangat jelas gitu kan. Misalnya apa konsonan-konsonan yang sulit R atau apa gitu kan. Sehingga juga ketika mengaji itu pelafalannya itu apa makhrajul hurufnya istilahnya dalam apa namanya ilmu Quran itu juga jelas. Sobot atau yang lain-lain itu. Mungkin kayak yang Dari kecil, ain itu kan agak susah ya, mungkin itu ada beberapa yang masih sulit ya karena kan perlu yang perlu di mendalam. kerongkongan kan. Tapi secara umum ya sudah sangat detail jelas Iya. gitu ya. Apalagi hanya sekedar apa namanya pelafalan bahasa-bahasa Indonesia aksara Latin ya, Iya, huruf-huruf Latin. benar-benar. Kira sudah bagus gitu ya. Terus banyak mengenal hal-hal yang
ya cerita-cerita lah, ya cerita apapun gitu ya. Bahkan fungsi-fungsi sebuah alat dan sebagainya saya kira mulai di umur bahkan 2 tahun itu sudah banyak tahu gitu kan. Kalau sekarang 3 tahun ya sangat banyak. Semakin Iya, temannya 4 tahun, temannya lebih dewasa itu. Bisa mengimbangi lah kira-kira ya dalam ketika bermain bersama. Sehingga manfaatnya saya kira pada Alia itu sangat signifikan ya, sangat signifikan ya. Dan terlebih yang paling penting itu membiasakan. ya Nah, benar. manfaatnya ternyata Alia sudah ya kecanduan untuk Kecanduan buku membacakan buku sebelum tidur. tidur tanpa kita paksakan atau tanpa kita menawari. Nah, Dia itu meminta. saya kira dampak yang luar biasa. Nah, itu kalau dibawa sampai dewasa, itu kan Alia dewasanya kan tidak akan kehausan pengetahuan Iya kalau suka benar. baca buku gitu kan. Itu yang paling penting itu saya kira membiasakan karena ilmu apa ini konsistensi itu wah itu sulit saya Iya. kira. Nah, saya kira kami ya mungkin sedikit banyak sudah mengamalkan ya ilmu apa konsisten dalam membacakan buku Alia itu. Mm-mm. Ya itu sih. Bacaannya ya sangat variatif ya. Ya Kalau menurut baca. baca buku yang ringan-ringan anak-anak, Ya, anak-anak yang anak-anak isi 9 lembar tentang heeh, hewan, tentang heeh. apa namanya Emosi, emosi, sambil heeh. membaca, mengenalkan baca sambil ngenalin emosi Cerita gitu Nabi sih. sekarang Tapi kan emang paling enak ngenalin sesuatu ke anak itu lewat buku udah sih. buku ya. Media Iya, tadi itu ya sebagai media. ketika kita nanti apa praktek, kita tinggal bilang kayak di buku gini gini gini, di buku aja Hmm. kemarin kalau marah harus apa namanya baca astagfirullah, harus Nah, menenangkan diri secara kayak gitu. Islami gitu ya. Kayak gitu. Itu contohnya misal di buku kan emang bukunya kayak gitu. Jadi kita bisa apa namanya? Ingat kembali nih loh kalau marah kayak gini gitu sih caranya. Terus yang paling penting aku paling ngerasain itu kalau aku dia lebih fokus kayak Fokus. Oh apa iya. namanya? Rentan fokusnya dia lebih lama. Terus karena fokusnya lebih lama, terus jadi dia kalau menangkap suatu ilmu dia lebih cepet Cepat. Oh iya gitu. iya. Jadi kayak Ketika ngaji itu ya. ya ngaji ketika main worksheet kayak gitu Nah, atau bermain ya main kayak gitu dia lebih fokus. Jadi kalau menurutku ya walaupun hanya membaca kita bacain waktu waktu bayi tapi mm-mm. dampaknya itu sampai dia nanti Fokus sekolah ya. fokus nanti dia fokus untuk menerima ilmu ketika di sekolah. Mm-mm. Jadi cuma hal sepele membacakan buku yang cuma gambar-gambar Iya, doang 5 sampai 10 menit iya bahkan itu. 5 akhirnya menit dia lah paling. kecanduan dan Ah, akhirnya dia ya pertama speech delay kan dia nggak mengurangi, menghindari mengurangi speech delay itu terus yang paling penting fokus karena menurutku fokus tuh melatih fokus. penting banget karena fokus tuh apa ya selain nanti dia sekolah terus nanti ketika dia apa ya di jalan kan fokus tuh penting juga kan Hmm, nanti pokoknya bekal dia di dewasa lah iya, dari hal sepele membaca buku kayak gitu sih menurut aku yang paling kerasa sih kalau aku fokusnya fokus dia. Ya itu. karena Ibu Aim ini sering ajak main worksheet. Kalau saya Mm-mm. spesialis bacain buku sebelum tidur. Ya benar-benar jadi lebih Yang fokus. merasakan lah. Bu Aim Mm-mm. merasakan bahasanya Alia lebih fokus dengan membaca buku Iya, gitu kan. salah satu cara untuk melatih anak fokus itu mungkin dengan yaitu Hmm. membaca buku tadi Ada lagi apa satu, mengurangi itu gawai, screen time screen screen time. time Nah, ya benar screen banget time itu nah dia tantangan kan. jadi nggak tantrum. Nah, Ah, gara-gara buku itu juga dia nggak mudah karena nggak tantrum. apa Menurutku meminimalisir ya, screen menurutku. time, dia baca buku ya kan, akhirnya dia nggak tantrum itu sih. Bukan berarti Alia itu Tidak nggak nonton HP screen sama time ya, sekali, pasti tetap screen time, ada apalagi di waktunya, usia 3 tahun. Tapi emang kayak waktu-waktu kayak misalnya keluar rumah gitu kan, waktu dia khusus lah. boring gitu kan, namanya juga anak-anak orang tua aja kadang menunggu sesuatu yang lama aja kadang boring apalagi anak-anak gitu kan. Tapi emang dia kayak sampai nangis minta HP, minta itu nggak Nggak pernah. pernah. Gitu sih. Kalau Tuh. kalau misalnya di luar rumah kalau aku bisa ngasih worksheet aku kasih worksheet tapi kalau Heeh. emang nggak bisa ya udah jalan itu yang aku rasain setelah baca buku itu sih kalau menurut aku baca buku Iya, sebagai sebagai aku yang tidak terlalu mencintai buku iya. suka baca buku tapi novel. Iya, penting. Ya kalau misalnya saya sendiri misalnya ya tadi itu ya apa namanya ayah bunda ya harus bersyukur ketika makanya saya kadang mikir ya kenapa ya anak-anaknya misalnya apa menteri atau orang-orang apa
dosen, akademisi lah ya kira-kira itu, anaknya bisa dengan mudah mengikuti ya karena mungkin kebiasaan orang tuanya itu dilihat sama si Oh iya, anak benar ya benar kan, benar. akhirnya kan terpapar, Ya ikut suka emang baca iya sih, buku emang ya kayak kan. dari orang tua dulu Dari sih. orang tua, itu dari orang tuanya. Misalnya bapaknya akademisi atau pejabat yang Suka baca suka buku, baca buku gitu kan. banyak bukunya di Ya rumah. terlepas dari sisi emosionalnya yang rendah itu Iya. enggak, tapi pengetahuannya yang luas gitu saya kira. Atau misalnya orang-orang jurnalis yang baca buku itu kan, itu beda. Jadi pengetahuannya itu bisa lebih luas, Mm-mm. lebih kosmopolitan lah ya, lebih luas Mm-mm. tadi. Itu sih saya kira salah satu ini. Makanya ya bunda ya harus bersyukur lah kalau anaknya mau dibacakan buku Oh atau iya ayah bunda bisa benar. membelikan buku, ya jangan hanya membelikan, Bacakan, membacakan. membersamai. Iya, Nah, terus misal nih, kalau misalnya ada orang ini, aku sering banget ditanyain sama ibu-ibu, karena ada di Instagramnya Hmm, Alia, misal aku lagi bacain buku. heeh. Nah, terus mesti ada yang tanya kayak gini, kan kalau Alia kan emang dari bayi ya, dia udah Hmm, kebiasaan baca buku. Nah, kalau misalnya dia misalnya nggak pernah baca buku, terus usia 2 tahun misal, hmm, dia mau, misal orang tuanya itu mau mulai mengenalkan buku ke anak, ah. tapi dia kendalanya anaknya tuh nggak mau dibacain buku. Nah, terus kira-kira menurut kamu gimana? Nah, ini saya itu waktu punya bayi Alia itu, sembari saya itu belajar bagaimana apa namanya kiat menjadi bayi gitu kan. Dia mau jadi bayi. Iya, menjadi bayi yang kemudian bisa tumbuh kembang dengan baik. Oh, oke. Nah, kita kan nggak bisa belajar itu, bayi itu merasakan pembelajaran apa nggak bisa merasakan. Kita bisa merasakan ketika jadi bayi. Iya, ketika kita bayi kan nggak Oh tahu ya, kita. benar-benar Tapi nggak lupa. kita ya nggak, bukan lupa ya, nggak tahu gitu kan. Nggak bisa, kita kan nggak pernah, Ya, nggak ingat ya karena bagaimana. belum, pikirannya belum Ya, jalan gitu makanya kan. itu nggak bisa. Ya hanya mungkin saraf-saraf kecil yang bisa jalan ya, mungkin secara dunia biologi ya, atau apa namanya neuroscience yang bisa menjelaskan. Ya itu tadi, makanya pentingnya membiasakan dari usia 0 tadi itu, mengenalkan bukunya ya, mungkin ada buku yang soft itu ya, yang Softbook tumpu ya, yang softbook, kemudian dan lain sebagainya itu. Nah, kalau udah terlanjur, Nah itu kita belum menemukan kiatnya, ya jujur aja kalau kita belum menemukan kiatnya, tapi sebenarnya itu ya bisa dicoba ya kan, mumpung belum berlarut iya, gitu kan, itu bisa dicoba, tapi intensitasnya ya harus apa namanya, ekspektasinya jangan, ya jangan terlalu tinggi jangan juga. jangan mungkin setiap hari, mungkin Mm-mm. 3 hari sekali gitu kan. Kalau tidak mungkin 3 hari sekali, ya seminggu sekali Ya, gitu ya. Nggak bisa seminggu sekali, dicoba seminggu sekali, dan mungkin dari apa yang dia sukai. Misalnya anak cowok suka mobil-mobilan, ya, nah buku tentang mobil-mobilan. Ya, ya, gitu benar-benar. mungkin seminimal mungkin ya seminggu sekali. Ya. Ya konsistensi kan nggak harus setiap hari. Dan orang Ya tuanya seminggu juga, sekali orang misalnya tuanya gitu. juga harus konsisten Iya, dan membiasakan. ya tantangannya itu kalau Orang tuanya sudah mungkin ya belum terlambat banget, ya cuma 2 tahun kan pasti dia udah agak apa ya, udah agak gede kan, udah ada ibaratnya kayak terdistrak eh dengan hal ya lain benar-benar misalnya. kan itu bukan kebiasaan kan soalnya, Misalnya jadi kayak berlari-lari sama temennya. kebiasaan baru, dia berarti harus Iya, punya anu iya. baru. Mungkin sudah biasa lari-lari sama temennya, ada apa ya kan. Mm-mm. Ya harus tadi itu. Iya, Ya dari yang dia sukai, misalnya suka binatang suka ya, hewan, dinosaurus misal kayak dinosaurus gitu, ya, atau mungkin tentang alat-alat berat, biasanya ya kalau cowok kan gitu alat kan. berat, ya soal apa itu lah. Saya Mm-mm. kira itu sih. Yang Jadi disukai, yang disukai, disukai, terus orang tuanya juga harus apa namanya, komitmen, konsisten, konsisten. komitmen, sabar, terus juga harus tidak boleh berekspektasi tinggi. Iya, Kayak misal teman-teman melihat postingannya Alia, kok enak ya Alia gini-gini. Nah, iya, kan ekspektasinya tinggi iya, tuh. Harusnya ya karena Alia emang dari newborn ya. Jadi mungkin heeh, kalau lihat sekarang usia 2 tahun, 3 tahun mungkin kok enak banget gitu kan. heeh. Sedangkan mungkin ibu-ibu yang komen itu Mau kan mungkin nyoba baru ya nyoba. Jadi ekspektasinya jangan langsung kayak setiap hari Alia, ya. kayak Alia gitu loh nanti. Outputnya mungkin itu, tapi butuh konsisten, Hmm. komitmen juga, dan butuh kesabaran pastinya, dan Iya, ya wis. ya atau dipancing aja, misalnya ada buku 10 gitu kan, tentang apa aja itu kan, Ya, tentang hewan, tentang dinosaurus, tentang apa namanya alat berat, tentang mobil-mobilan, tentang apalah kira-kira, ikan-ikan atau apa gitu kan, ya dipancing, diperserahkan gitu kan, kira-kira dia tertarik yang mana ya, gitu kan, terus dibacakan benar gitu benar. kan.
ya membacakannya ya bisa dengan ekspresif ya, Ya, bisa dengan artikulat apa namanya ya ekspresionis ya gitu, ekspresi. Terus bukunya ekspresif. juga buku yang banyak Nah, gambarnya, yang banyak banyak gambarnya, warnanya. mungkin ada sedikit banyak suara, Ya, ada itu yang juga sekarang kan boleh. banyak, sekarang kan banyak banget macam Heeh, buku-buku anak itu kan, mulai dari yang ada flipnya, bisa heeh, ditutup buka, bisa ada suaranya, terus ada teksturnya, itu kan juga ada. Jadi kayak banyak banyak cara untuk heeh, menarik perhatian anak untuk iya. menyukai buku. Gitu sih Ya, kalau menurut apalagi aku. si kecilnya sudah terpapar gawai ya, Ya, maksudnya itu. sering dikasih gawai, ya tidak menjadi soal. Ya itu apa ya bisa diatasi lah ya perlahan ya. Karena kalau sudah kebiasaan itu kan kita harus mengalihkan dengan kebiasaan lain Yang itu kan lain. pelan-pelan Iya, gitu. bener banget. Pelan-pelan. Apalagi kalau HP kan, maksudnya kalau HP kan tanpa kita usaha pun kita udah bisa mendengar, Nah, udah bisa melihat sesuatu yang bergerak. Sedangkan buku kan kalau nggak dibaca, yang nggak ada suaranya, yang nggak ada geraknya. Jadi kayak kalau HP kan enak banget gitu loh, instan gitu kan. ya sama yang terakhir nggak perlu dikasih iming-iming apapun. Sini kalau mau nanti tak dongengin nanti kasih apa jajan nggak perlu. Itu berarti transaksional. Nah, itu. Jadi harus dibacakan aja. Sekiranya pasti kok dia akan suka. Pasti akan dia suka, tertarik, pasti akan tertarik lah. Iya, iya, Nah, iya. kalau sebelum suka kan tertarik dulu. Ya minimal tertarik aja. Itu sih saya kira ya terkait bocil, Membacakan buku bacakan buku ke ke anak bocil. siapa gitu. Oke, Oke, terima soalnya kasih. kameranya goyang-goyang kena angin yang kencang. Terima kasih. Sekian pembahasan kita, ngobrol-ngobrol kita hari ini tentang membacakan buku kepada bayi. Nah, kira-kira di video selanjutnya kita mau bahas apa ya? Boleh banget komen. Ya, Ya, penerbit buku nanti kita bahas ke edisi berikutnya. Buku anak, kita yang udah sepil. nonton jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Biar teman-teman dan share juga biar ayah ibu yang lain bisa nonton, dan calon ayah ibu juga bisa nonton juga, biar eh, bacain buku ke anaknya sejak bayi. Ya. Oke, terima kasih. Dadah. Udah.